Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Masuk. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah nyaman, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Oke, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi adik-adik pasti kebingungan ya, kenapa adik-adik bisa ada di dalam ruangan di sini. Iya, Ibu. Kebingungan ya. Iya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita, kan kita di sini kan belum saling mengenal satu sama lainnya. Iya, Ibu. Adik-adik pernah dengar ada kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka Tak sayang. Oke, jadi kita mau perkenalkan diri dulu ya, mulai dari Ibu. Nama Ibu Winanta Marcella, biasa dipanggil Ibu Ella, Ibu guru bimbingan konsultan di sini. Halo ibu dan teman-teman semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Blandina Gita Silaja. Ibu dan teman-teman bisa panggil saya Dini. Halo, Dini. Halo teman-teman semua. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Ci, saya dari kelas 10 bahasa Ibu. Halo, Ci. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Sinta Muncul. Teman-teman bisa manggil saya Santi. Saya dari kelas 10 IPA. Halo Santi. Halo, Santi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah. Saya dari kelas 10 IPA. Halo. Jadi sini berbeda kelas ya. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Nah, Clara, adik Santi, adik Ci sama adik Dini. Iya, Ibu. Jadi sudah saling mengenal satu sama lainnya. Oke, jadi sebelumnya kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi ada yang adik-adik ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu, Ibu. Oke, jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk berdiskusi, bertukar pendapat untuk membahas suatu permasalahan atau suatu topik. Oke, jadi Ibu akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi ada beberapa urutan kegiatan. Yang pertama itu tahap awal, yang kedua ada tahap transisi atau peralihan, dan yang ketiga ada tahap kerja atau inti, dan yang terakhir ada tahap penutup. Oke, jadi berdasarkan hasil asesmen dari Ibu, Ibu mendapatkan bahwa kalian mengalami permasalahan emosional. Jadi nanti Ibu akan membawakan kegiatan layanan kita pada hari ini dengan topik stay cool, kendalikan emosi. Jadi adik-adik sudah siap? Sudah, Ibu. Oke. Jadi adik-adik di sini kelihatan mukanya kayak tegang-tegang semua ya. Iya, Ibu. Kita ice breaking dulu. Kenapa takut? Kenapa takut? Karena pertama kali baru bertemu Oh, baru pertama kali. Santai ya. Oke, jadi sebelum kita masuk kegiatan kita, kita ice breaking dulu ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi adik-adik berdiri. Iya, Ibu. Jadi di sini Ibu punya ice breaking. Nanti adik-adik simak ya. Nonton saja ya. Adik-adik simak ya videonya. Siap, Ibu. Iya, Ibu. Nanti lebih cepat ya, ulang lebih cepat.
Oke, baik adik-adik sudah semangat? Sudah, Ibu. Jadi dalam kegiatan kita nanti adik-adik bisa bebas menyampaikan pendapat, bertukar pendapat, dan diharapkan adik-adik semua saling menghargai pendapat dari teman-teman lainnya. Iya, Ibu. Apakah adik sudah siap untuk memasuki tahap inti? Sudah, Ibu. Oke. Baik. Jadi Ibu akan menyampaikan sedikit materi ya tentang apa itu emosi. Jadi adik-adik tahu apa itu emosi? Baik, adik Cia. Iya, Ibu. Emosi itu apa? Jadi Ibu, emosi itu adalah suatu perasaan yang kita ungkapkan, baik itu perasaan sedih, perasaan senang, perasaan gembira ataupun marah, Ibu. Masih ada? Sama, Ibu. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh adik Ci itu benar ya bahwa emosi itu adalah sebuah perasaan yang muncul dari dalam diri kita, yaitu marah, sedih, apa-apa gitu ya. Jadi biasanya kita mendengar kata emosi itu lebih kepada pemikiran negatif ya. Kita terbiasa menemukan emosi itu sebagai suatu gambaran kalau orang emosi itu berarti dia marah. Pasti begitu kan? Iya, Ibu. Ya. Padahal emosi itu berbagai jenis ya, ada berbagai jenis emosi. Menurut psikolog, jadi ada 6 jenis emosi dasar. Yang pertama itu ada emosi marah, yang kedua emosi jijik, yang ketiga ada emosi takut. Emosi sedih. Yang berikut ada emosi bahagia dan emosi sedih. Oke, dari kelima emosi dan yang keenam ada emosi terkejut. Jadi dari 6 emosi tersebut yang paling dominan untuk adik-adik sering lakukan setiap hari itu apa? Emosi Marah, Ibu. Marah, Iya, sedih. bahagia. Sedih sama bahagia. Kira-kira marahnya karena apa? Hal-hal tidak terduga mungkin, Ibu. Seperti Banyak, apa? Ibu. Kayak Misalnya dihianati, Ibu. diganggu teman, Ibu. Wifi calls-nya? Ibu. Lodi. Ini curhat. Oke, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali emosi yang kita temukan ya. Emosi-emosi tersebut tidak terduga. Seiring berjalannya waktu, setiap hari kita dapat menemukan emosi-emosi tersebut. Jadi yang berikut tips, Ibu ada tips untuk mengatasi emosi. Jadi setelah kita mengetahui berbagai jenis emosi dasar, ada baiknya juga kita mengetahui bagaimana cara kita menyadari setiap emosi yang kita rasakan. Jadi secara definisi, validasi emosi itu adalah kemampuan mengakui emosi yang dirasakan. Jadi memvalidasi perasaan bukan berarti membenarkan bahwa kamu itu benar, tetapi mengakui bahwa kamu sedang merasakan emosi tersebut. Jadi jika teman-teman setiap hari merasakan emosi, itu jangan dipendam, diungkapkan. Misalkan marah terhadap teman, mungkin dia pinjam baju atau pinjam apa terlalu lama atau apa gitu, teman-teman ungkapkan saja, jangan marah atau jangan apa begitu, tapi lebih baik dikomunikasikan saja. Iya, Ibu. Oke, jadi di sini nanti kita akan bermain peran. Apakah teman-teman siap? Siap, Ibu. Baik, sebelum kita bermain peran, adik-adik bisa melakukan pemanasan dulu. Ya, Ibu. Siap? Siap, Ibu. Oke, jadi pemanasan ini sebelum teman-teman melakukan bermain peran, teman-teman tarik napas dan tahan selama 3 detik lalu hembuskan. Ya, Ibu. Oke. Untuk merilekskan, untuk kita merilekskan pikiran dan apa supaya kita bisa melakukan kegiatan bermain peran dengan baik. Oke, dari hitungan ketiga kita tarik napas ya. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Hembus.
Tarik. Hembus. Tarik. Apakah sudah lega? Sudah, Ibu. Baik, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah skenario yang dimana judulnya itu tentang topiknya itu kendalikan emosi di sekolah. Jadi di sini ada perannya yaitu Rizky, nanti yang berperan sebagai Rizky, dan Benny, terus ada yang berperan sebagai Pak Agus, guru BK. Karena di sini kan kita perempuan semua ya di sini, jadi nanti disesuaikan saja ya. Iya, Ibu. Jadi bisa kita posisi duduknya bisa disesuaikan. Bisa, Ibu. Adik-adik sebelum kita mulai bermain peran, kita tentukan dulu pemerannya ya. Iya, Ibu. Jadi yang menjadi Rizky ini siapa yang mau menjadi pemeran utamanya? Saya menjadi Rizky, Ibu. Oke, Cia menjadi Rizky. Yang kedua ada Benny. Siapa? Saya, Ibu. Oke, Sardi. Dan guru BK siapa? Saya, Ibu. Jadi yang sisanya Nak Clara ya. Nanti Nak Clara jadi pengamat ya. Semua siap? Siap, Ibu. Oke, jadi adik-adik bisa pelajari skenario-nya dulu ya. Wah, Cici pura-pura so sibuk rajin belajar lagi, sampai-sampai nggak gabung sama kita ya, biar dikira rajin sama guru terus disukai guru. Jangan gitu. Tapi bisa tidak sakit hati juga. Kau juga ikut-ikutan. Nak Santi dan Nak Ci, sekarang kalian berdua ikut bantu ibu ya ke ruangan BK. Nak Santi boleh ya bajunya dikeluarkan. Kalau begitu kan bagus ya. Baik, saya tadi kalian tampak kesal ya. Naci, kamu kelihatannya marah karena ucapan Nak Santi ya? Iyalah, Bu, saya marah. Saya kan sementara fokus menulis. Dia datang dengan gayanya. Dia langsung memberikan komentar yang membuat saya sakit hati. Siapa tidak janji? Putus. Ibu mengerti dengan perasaan kamu, Naci. Tapi marah dan membalas dengan nada yang tinggi bisa membuat situasi semakin panas. Dan akhirnya kamu sendiri juga merasa tidak nyaman. Jadi coba kalau kamu belajar tentang tenang dan menyampaikan perasaan kamu dengan cara yang lebih asertif. Asertif? Itu seperti apa ya, Ibu? Saya tidak mengerti. Jadi Naci, asertif itu artinya kamu menyampaikan perasaan kamu secara jelas dan jujur, tapi dengan cara yang tidak menyerang orang lain. Dan misalnya kamu bilang bahwa kamu merasa tidak nyaman kalau kamu bercanda seperti itu. Jadi dengan begitu mungkin Nak Santi bisa lebih paham perasaan kamu tanpa harus terjadi konflik seperti tadi. Baik, Ibu. Oke, baik. Tadi Nasi sudah mengerti ya? Iya, Ibu. Jadi Ibu mempersilahkan Naci untuk mencoba dialog dengan Nak Santi menggunakan cara asertif. Baik, Ibu. San, sebenarnya tadi saya tuh sangat kesal dengan ucapan kamu. Jadi komentar kamu walaupun menurut kamu itu bercanda, tapi saya merasa itu saya seperti diejek. Jadi saya sangat marah tadi. Oh ya, teman Ci, maaf ya kalau teman Ci tersinggung. Sebenarnya saya tidak bermaksud membuat teman Ci tersinggung, saya hanya bercanda saja tadi. Ya, baiklah. Mungkin lain kali kamu bercandanya lebih wajar saja. Dan saya juga sudah salah langsung marah dan membentak kamu. Saya minta maaf. Mungkin untuk selanjutnya saya bisa menahan amarah saya. Oke, baik. Jadi bagus sekali ya
kalian bisa saling jujur. Nah, kadang kita juga tidak tahu kalau omongan kita bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi kalau kalian bisa menjaga komunikasi seperti tadi, pasti hubungan pertemanan kalian juga akan makin baik. Wah, adik-adik, apresiasi sekali ya kalian sudah menjalankan peran kalian dengan sangat-sangat baik. Terima kasih Ibu. Ini mau tetap di sini atau? Biar saya di sini saja. Oke. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai pada tahap akhir, yaitu tahap penutup. Ya, di sini Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memberikan kita kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Saya Ibu. Oke, baik, Naci, silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi secara garis besar dapat saya simpulkan bahwa dari materi Ibu tentang hari ini adalah mengenal emosi, di mana emosi itu adalah suatu reaksi dari perasaan kita, di mana reaksi itu bisa berupa bahagia, senang, marah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga dari materi yang Ibu berikan hari ini, saya dapat mempelajari ternyata emosi itu tidak berhubungan selalu dengan reaksi marah, tetapi dia juga bisa bahagia tadi, sedih, kemudian juga ada yang Ibu sampaikan emosi dasar itu ada jijik. Nah, untuk itu dari drama kita juga saya bisa mempelajari bahwa ketika kita mengalami suatu situasi di mana yang tadi diperankan itu tidak selamanya kita menampilkan emosi marah, tetapi penting di sini kita untuk mengendalikan, menahan emosi kita agar tidak menampilkan reaksi yang marah, karena kalau marah nanti dampaknya juga itu akan berakibat pada kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin dari saya itu saja Ibu. Baik, terima kasih adik. Mungkin dari adik-adik yang lain masih ada? Sama, Ibu. Ibu. Sama ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah Ibu paparkan juga materi, jadi adik-adik sudah memahami apa itu emosi dan juga jenis-jenis emosi dan bagaimana cara kita untuk mengendalikan emosi. Nah, dan juga dari drama tadi ada asertif ya, perlakuan asertif itu bagaimana kalau kita merasa emosi kita bisa mengungkapkannya. Ya. Oke. Jadi baik adik-adik, di sini juga Ibu sudah menyiapkan lembar evaluasi. Jadi adik-adik bisa mengisinya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik adik-adik, terima kasih ya. Ya Ibu. Oke, jadi yang berikutnya mungkin kita kesepakatan waktu dulu untuk pertemuan kedua ya, minggu depan. Jadi kira-kira dari adik-adik mau kapan nih? Hari yang sama saja Ibu, di hari ini dan juga di jam yang sama. Bagaimana teman-teman? Setuju. Oke, nanti Ibu informasikan di grup WA kita ya. Ya Ibu. Ya Ibu. Nanti saya buatkan Ibu. Oke, terima kasih adik. Oke, jadi baik adik-adik, tidak terasa kegiatan kita pada hari ini sudah sampai di sini, sudah selesai. Jadi tadi kan kita mengawalinya dengan doa dan kita tutup juga dengan doa untuk Ibu. Untuk itu Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Baik, nah ini silakan. Ibu dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik. Ini, oke baik adik-adik. Setelah ini adik-adik bisa lanjut ke kelas atau melakukan aktivitas lainnya. Iya, Ya, Ibu. Terima kasih. Permisi Ibu. Terima kasih, Ibu.